masyarakat kita tuh sekarang adalah masyarakat yang cerdas dan masyarakat yang kritis. Jadi apa yang ada di tontonan televisi ini yang tidak menyangkut seperti ditanyakan tadi tidak apa namanya kualitasnya itu kan juga karena berbagai macam industri, berbagai macam produk yang disesuaikan dengan pasar. Tinggal selera pasarnya bagaimana. Pertanyaannya tadi, apakah melupakan nilai-nilai budaya? Kita sebenarnya harusnya itu tidak ditinggalkan. Sekarang aja Pak Jokowi kalau kita lihat dalam berbagai acara pasti menggunakan pakaian dari berbagai budaya di Indonesia. Mengapa tontonan-tontonan itu tidak seperti itu, tapi cuma dibungkus dalam suatu tonton yang menarik, itu yang belum dilakukan oleh berbagai siaran di televisi. Begitu Mas. Berdasarkan hal itu nih Bu, menurut Bu Eva nih, gimana sih tontonan yang baik buat masyarakat itu yang seharusnya yang ditayangkan agar semua pertelevisian di Indonesia ini Bu? Kalau ini kita diskusi panjang ya Mas ya. Jadi apa yang harus, karena dari pihak televisi pun sendiri juga mempunyai pandangan sendiri. Kita sebagai masyarakat yang penting sekarang adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang kritis. Jadi kemudian apa yang ditayangkan tidak 100% semua itu ditangkap oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua bahwa tontonan sekarang itu karena saya mengalami ya, saya lahir sekitar tahun 70-an 80 begitu. Tidak ada tontonan-tontonan yang sesuai dengan segmen umur ya. Misalnya kayak sinetron untuk anak ya, sinetron untuk anak pun kemarin karena saya mau bicara tentang sinetron, mau tidak mau saya kemarin juga 2 hari nonton beberapa sinetron di televisi ya, meskipun hanya sepotong begitu. Judulnya aja apa yang pakai SMP begitu, tetapi ceritanya sudah cerita anak SMP lagi, ceritanya tentang percintaan, tentang permusuhan. Padahal kalau kita sekolah dulu waktu saya SMP SMA itu happy saja. Kalau kita bicara tentang siaran di televisi itu, kita juga harus bicara tentang kita harus kita sebagai masyarakat bisa memilih dan memilah mana tonton yang kita masuk dalam tingkah laku kita. Dan kita ada program dulu kalau nggak salah pemerintah itu kita harus mendampingi anak pada menonton televisi, tetap karena mungkin berbagai permasalahan kita tidak bisa mendampingi anak. Kemudian juga tontonan yang mau mengangkat budaya lokal. Ya. Tontonan Sidul itu kan dulu waktu saya awal kuliah begitu menjadi booming. Tapi sekarang yang booming tentang percintaan, malah contohnya yang dicontohkan ke saya itu kan jeritan hati seorang istri. Saya nggak pernah nonton itu sama sekali, jadi 2 hari ini saya terus nontonnya. Memang seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak televisi ya, tontonan yang sesuai dengan pasar, tetapi sesuai dengan keinginan masyarakat yang seperti apa. Nah, itu harus bersama untuk membicarakan itu supaya ada saling bekerjasama lain dalam masyarakat. Baik. Kemarin kan kita juga sempat booming nih Bu tentang sinetron. Salah satu sinetron yang sempat jadi sorotan masyarakat yaitu sinetron yang berjudul Suara Hati Istri. Banyak banget nih seliwer tentang sinetron ini yang bisa dibilang dikecam. Menceritakan suatu individu atau suatu yang punya 3 istri. Salah satu istrinya yang istri nomor 3 itu ternyata tidak diusut, umurnya masih 15 tahun Bu. Jadi seperti suatu hal yang kurang pantas gitu. Jika anak umur 15 tahun dia dikotakan dan diberikan peran sebagai istri yang mengalami beberapa kecaman
KPI juga. Ya. Bagaimana sih Bu? Kan itu juga tontonan juga kan pasti mengacu pada apa yang dan juga didapat oleh menurut gue atau dampak yang nonton televisi tayangan tersebut itu dengan penyelewengan tersebut. Sebenarnya penonton sekarang ini bukan hanya menonton apa namanya jalan ceritanya saja, tetapi balik itu dari pemainnya, dari kemudian mungkin juga lagunya, kan katanya lagunya seperti itu saja, kemudian alur ceritanya, kemudian juga pemain-pemainnya juga seperti apa namanya antagonis dan sebagainya. Mereka sebenarnya dalam tanda petik hanya merupakan sekedar hiburan. Kemudian memang dari beberapa responden yang dalam penelitian Himasos itu, dia mengatakan bahwa ikut merasakan kesel gitu ya, ikut merasakan anyel gitu ya sebenarnya itu dengan perkataan, dengan tingkah laku mereka dan kemudian dengan apa sih perempuannya itu dan ditambah lagi baru ya sekarang anak umur 15 itu kan umurnya kecil tapi bodinya mungkin sudah seperti umur 20 tahun seperti itu kan mereka sebenarnya hanya peran saja ya dan peran saja oleh sutradara kan sebagai anak berumur 20 tapi kan dari sini juga masyarakat juga sudah mulai kritis bahwa bukan hanya jalan ceritanya yang kemudian pemainnya seperti itu dan akhirnya mereka mau menyuarakan dan yang penting bahwa media massa itu menjadi suatu kekuatan, suatu power. Media itu mampu mengubah suatu sosial bahwa sekarang pun masyarakat sudah kritis. Tapi sekarang ya Saiful Jamil itu ya juga pedofili ya, dia kemudian keluar dari penjara malah disambut dengan euforia dengan bergabung berita begitu itu juga protes televisi akan diboikot tidak akan emak-emak tidak akan menonton katanya kalau saya sampai sekarang jadi kan juga sebenarnya dia bisa digunakan sebagai kekuatan. Iya baik Bu. Ya selain ada pergeseran dari segmentasi kita juga bisa menyadari kalau ada pergeseran dari peran masyarakat juga selain yang dulunya cuma sebagai penikmat akhirnya juga sebagainya bisa dibilang sebagai pengawas ya Bu jalannya sinetron hingga ada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah ya jadi masyarakat sebagai pengawas kita bisa ya, agar tontonannya lebih bisa lebih lurus lagi ya Bu dari banyak tontonan yang sudah mulai berbelok-belok. Baik Bu, satu kalimat tontonan adalah tuntunan ini dengan adanya pergeseran segmentasi pasar dan juga segmentasi tonton ya cukup drastis ya kita tahu sendiri tentunya itu juga bakal mempengaruhi masyarakat yang memang tidak diberikan opsi untuk memiliki hiburan lain selain televisi jadi mereka dipaksa untuk menerima apa yang hiburan disuguhkan dari televisi itu sendiri gimana sih kiat-kiat atau cara kita sebagai individu nih membentengi perilaku diri kita agar tidak mudah terbawa arus yang diakibatkan oleh tontonan televisi yang kurang baik. Kalau ini banyak ya Mas yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama memang benteng iman kita dulu ya Mas ya. Kalau benteng iman kita itu memang sudah kuat, saya kira akan lebih mudah kita bicara berbagai hal yang negatif yang masuk ke diri kita. Dan yang kedua memang kita harus bisa memilih dan memilah mana yang memang itu baik untuk kita ya kita amini atau kita lakukan. Tetapi kalau memang itu jangka pendek dan jangka panjang itu merugikan kita yang harus kita hindari. Seperti contohnya tentang perkawinan anak ya, apalagi pandemi ini Mas, jadi KPAI itu melihat 2-3 kali lebih besar tentang perkawinan anak ini ya, masa-masa pandemi ini.
kemarin saya habis juga diskusi dengan pusat studi seluruh Indonesia, KPAI juga mengatakan bahwa perkawinan anak usia anak ini menjadi dua tiga kali lipat. Nah, itu kan juga menjadi PR kita bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa sekarang lembaga-lembaga negara kita atau kementerian, entah itu perkumpulan-perkumpulan, harusnya untuk mensosialisasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang-undang penyiaran dan sebagainya, yang mungkin masyarakat yang pada level-level tertentu belum menyadari. Selanjutnya, bahwa keadaan yang sekarang ini berimbas pada keadaan masa datang. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sekarang bukan hanya televisi, Mas, HP gimana nggak mau kita dampak HP. Anak kelas 1 sekarang belajarnya lewat HP. Sekarang belajar daring, mau tidak mau pelajarannya 1 menit ya 1 jam, misalnya berselancar dengan dunia HP mungkin lebih dari itu yang menjadi. Nah, selanjutnya dari pihak televisi sendiri mungkin memang harus sering diajak bicara bersama untuk sama-sama bagaimana sih membuat suatu siaran atau program yang benar-benar bisa membangun kesadaran masyarakat.